Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Daprista Titikualu dan rekan saya Ari Dwi Munawaroh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan analisis studi kelayakan bisnis Dapur Anira dari kelompok 3. Yang pertama ada riset pasar. Pada riset pasar yang telah dilakukan kelompok 3 itu sudah baik. Di sini mereka sudah melakukan pengambilan data dari responden melalui Google Form dan sudah dianalisa dengan baik. Kemudian ada profil usaha. Menurut kelompok kami, sejarah berdirinya usaha Dapur Amira ini sudah cukup bagus, karena dengan pengenalan usaha yang singkat dan padat, saya kira itu dapat memudahkan para calon customer untuk lebih mengenal usaha Dapur Amira. Namun, kalau saran dari saya, pada sejarah pendirian tersebut, kelompok 3 bisa menambahkan penjelasan tentang bahan baku yang mereka pakai. Misalnya menggunakan bahan baku yang berkualitas A, B, atau yang lainnya. Dan mereka juga dapat menambahkan distribusinya bagaimana, seperti ada distributor kah atau reseller. Kemudian pada visi dan misi. Di penulisan ini, kami sedikit bingung dengan visi yang dibuat Dapur Amira. Sehingga saran dari kelompok kami yaitu lebih baik kelompok 3 dapat mengganti penulisan pangsa pasar sebaik-baiknya menjadi meraih pangsa pasar sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya. Karena menurut kami, penulisan tersebut kurang tepat jika menyangkut usaha kuliner. Kemudian pada subbab why us sebenarnya sudah cukup bagus. Namun pada poin keempat, kami rasa itu bisa dijelaskan lebih lengkap mengenai ketahanan produknya itu berapa lama jika dijadikan frozen food. Karena menurut kami ini dapat menjadi informasi yang sangat berguna untuk calon customer ke depannya. Dan yang lainnya saya rasa sudah cukup baik. Kemudian ada aspek hukum dan legalitas. Pada aspek hukum dan legalitas kelompok 3, menurut kami sudah baik. Di sini mereka menggunakan legalitas firma dagang dan pada laporan yang telah mereka tulis juga sudah cukup lengkap dengan mencantumkan alasan mereka dalam memilih legalitas tersebut serta langkah-langkah dalam melakukan pendiriannya. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Pada subbab rencana pasar dan pemasaran ini, ada beberapa poin yang ingin kami koreksi. Untuk poin A dan B, kami rasa itu sudah cukup bagus. Namun, pada poin C, di sini kami mendapat kejanggalan. Karena pada tulisan kelompok 3 di materi sebelumnya, dikatakan bahwa sempol itu dapat bertahan lama jika dalam keadaan frozen food. Sedangkan jika dipasarkan melalui marketplace, kami merasa hal itu akan menimbulkan resiko yang cukup besar pada kualitas produk karena produk berada di ruang tertutup dan cenderung panas. Tetapi meski demikian, kami rasa kelompok 3 masih dapat melakukannya dengan syarat hanya jika lokasi customer tersebut dekat dengan lokasi penjualan. Lalu pada poin D di sini, kelompok 3 dapat menjelaskan lebih detail event marketing apa yang akan digunakan, misalnya mengikuti bazar kuliner, mengadakan lomba makan, ataupun yang lain. Dan yang terakhir, pada poin E, memberikan merchandise kepada customer sebagai ucapan terima kasih. Menurut kami, ini ide yang menarik sih. Namun, membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga, sehingga kami rasa lebih baik Dapur Amira memberikan merchandise tersebut kepada orang-orang tertentu yang membeli produk mereka dengan minimal pembelian, bukan kepada semua customer. Lalu, pada aspek ini, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab oleh kelompok 3, seperti apa saja faktor-faktor luar yang mempengaruhi bisnis, dan apa yang bisa kalian lakukan. Siapa kompetitor kalian? Apa kekuatan produk kalian dibandingkan kompetitor? Yang keempat, apa yang Anda janjikan kepada pelanggan, kemudian apa tagline dari bisnis kalian, dan yang terakhir berapa harga jual produk itu tidak ada di sini. Dan
Kami juga tidak menemukan hasil survei dari 10 pertanyaan yang digunakan untuk membidik siapa target pasar kalian. Sehingga saran dari kelompok kami yaitu kelompok 3 dapat mencantumkan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam laporan, kemudian membuat survei untuk menentukan target pasar, dan yang ketiga, sebagai bahan branding, kelompok 3 juga dapat mencantumkan desain packaging yang dapat menarik minat pembeli. Lalu ada forecasting. Untuk forecasting sebenarnya ini sudah cukup baik dan mudah dipahami. Tetapi sangat disayangkan jika hari kerja yang digunakan hanya 19-22 hari per bulan. Padahal bisnis kuliner itu lebih disarankan memiliki 6 hari kerja per minggu jika ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Sehingga saran dari kelompok kami yaitu Dapur Amira dapat menambahkan pegawai dan menggunakan sistem shift sehingga kalian bisa memaksimalkan penjualan pada setiap bulannya. Untuk yang lainnya, saya rasa sudah baik. Selanjutnya ada analisis aspek teknis dan teknologi. Pada analisis aspek pasar dan teknologi pada kelompok 3 sudah bagus, penulisannya singkat dan mudah dimengerti. Untuk bahan pembuatan sempol ayam dikelompokkan menjadi beberapa bahan sehingga memudahkan bagian produksi untuk membuat sempol ayam. Flowchart proses produksi baik dalam bentuk bahan maupun dalam bentuk gambar disusun secara rapi. Selain itu, operation process card atau OPC juga disusun dengan rapi, sehingga bagian produksi dapat memproduksi sempol ayam dengan baik dan benar sesuai dengan flowchart dan juga operation process chart atau OPC yang telah ditetapkan oleh perusahaan untuk menjamin kualitas produk. Akan tetapi, pada desain layout Dapur Anira masih butuh sedikit perbaikan untuk memaksimalkan penggunaan ruang. Di sini ada desain layout Dapur Anira. Desain layoutnya sebenarnya sudah cukup bagus dan tertata dengan rapi. Akan tetapi untuk checker room yang berada pada sebelah ruangan P3 dihilangkan atau diganti dengan ruangan yang lainnya. Karena pada analisis dijelaskan bahwa checker room digunakan untuk mengecek jumlah sempol ayam yang akan dipesan oleh customer. Sehingga checker room cukup berada dekat dengan gudang dan sortation room. Menurut kelompok kami, analisis aspek sumber daya manusia yang telah dibuat oleh kelompok 3 kurang bagus karena terdapat banyak kekurangan serta kesalahan dalam penulisan. Pada tenaga kerja pada setiap divisi Dapur Anira, pemberian gaji untuk setiap divisi perlu diperhatikan lagi. Untuk struktur organisasi, perusahaan harus memperhatikan dan disesuaikan dengan tenaga kerja yang ditulis sebelumnya, serta punishment yang ditetapkan oleh perusahaan sebaiknya dikelompokkan menjadi beberapa. Meskipun terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, akan tetapi pada penulisan standar operating prosedur atau SOP pada perekrutan karyawan Dapur Anira sudah bagus. SOP dibuat dengan rapi dan mudah untuk dipahami. Pada halaman kedua SOP, perekrutan karyawan sudah dijelaskan secara rinci dan singkat serta jelas. Di sini ada gaji setiap divisi pada Menurut kelompok kami, gaji tenaga kerja pada setiap divisi perusahaan harus disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab pekerja, bukan disamaratakan. Seperti pada divisi produksi, untuk karyawan yang memiliki job desk pada poin A, B, dan C, mendapatkan gaji yang berbeda karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda pula. Demikian juga untuk divisi purchasing dan divisi warehouse. Selanjutnya ada analisis aspek sumber daya manusia. Menurut kelompok kami, struktur organisasi dari Dapur Anira tidak sesuai dengan tenaga kerja yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Jika pada tenaga kerja pada setiap divisi Dapur Anira terdapat divisi produksi, divisi administrasi, divisi accounting, divisi purchasing, dan divisi warehouse, sedangkan pada struktur organisasi perusahaan terdapat tambahan bagian perekrutan atau HRD, bagian pemasaran, dan bagian pembelian, serta ada pengurangan pada divisi purchasing pada struktur organisasi perusahaan. Sehingga, saran menurut kelompok kami yaitu, untuk pembuatan struktur organisasi perlu disesuaikan kembali. Selanjutnya untuk reward dan punishment. Menurut kelompok kami, reward dan punishment yang diberikan kepada karyawan sudah cukup bagus, akan tetapi untuk punishment sebaiknya diberikan keterangan untuk pelanggaran ringan
pelanggaran sedang, maupun pelanggaran berat. Pengelompokan jenis pelanggaran dimaksud untuk karyawan yang melakukan pelanggaran mengetahui jenis pelanggaran yang telah dilakukannya, sehingga pelanggar dapat mengetahui punishment apa yang akan ia terima. Selanjutnya ada analisis aspek keuangan. Menurut kelompok kami, analisis aspek keuangan yang ditulis sudah bagus. Pengerjaan yang rapi dan terstruktur membuat analisis keuangan dapat dibaca dengan mudah, serta penambahan penjelasan pada setiap tabel perhitungan membuat analisis keuangan mudah untuk dipahami. Untuk perhitungan, setiap aspek mulai dari pembiayaan produk per periode, biaya operasi kebutuhan modal kerja, laporan laba rugi, laporan arus kas, break-even point atau BEP, hingga cash flow semuanya dilakukan dengan benar. Akan tetapi, untuk perhitungan neraca saldo harus diperhatikan kembali karena terlihat ada beberapa kesalahan dalam melakukan perhitungan. Dan juga pada biaya operasi modal kerja, untuk unsur biaya usaha harus diperhatikan kembali karena ada sedikit kekurangan. Di sini ada biaya operasi kebutuhan modal kerja. Pada analisis biaya operasi kebutuhan modal kerja, untuk perhitungannya sudah benar. Akan tetapi pada poin B, untuk unsur biaya usaha atau BU, terdapat satu divisi yang masih belum tertulis, yaitu gaji manajer pemasaran, sehingga perlu diperhatikan lagi agar tidak ada unsur biaya yang terlewat karena itu dapat berpengaruh untuk perhitungan selanjutnya. Selanjutnya ada proyeksi laporan posisi keuangan. Pada proyeksi laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca saldo, proses perhitungan harus lebih teliti lagi, karena saat dianalisis terdapat ada kesalahan dalam melakukan perhitungan. Kesalahan itu dapat dilihat pada baris terakhir yang terdapat nilai selain 0. Karena seharusnya pada baris terakhir neraca saldo nilainya yaitu 0 jika perhitungannya dilakukan dengan benar. Yang selanjutnya ada bab analisis aspek lingkungan industri. Menurut kelompok kami, analisis aspek lingkungan industri yang dilakukan oleh kelompok 3 sudah cukup bagus. Akan tetapi masih ada kesalahan dalam penulisan. Penulisan yang tertata dengan rapi membuat analisis aspek lingkungan industri dapat dibaca dan dipahami dengan mudah. Pada analisis SWOT dituliskan secara detail satu persatu baik kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman. Sehingga kami dapat dengan mudah mengetahui analisis SWOT perusahaan dengan mudah. Akan tetapi untuk analisis dampak lingkungan dari adanya usaha atau bisnis sempol ayam masih kurang bagus, sehingga perlu diperhatikan kembali sebelum melakukan penulisan. Untuk analisis dampak lingkungan dari adanya usaha atau bisnis sempol ayam pada kelompok 3 masih kurang bagus, sehingga perlu diperhatikan kembali sebelum melakukan penulisan, karena tidak disebutkan aspek lingkungan industri apa saja yang mempengaruhi kegiatan industri tersebut, melainkan hanya disebutkan implikasi atau keterlibatan adanya kegiatan industri dapur Anira. Selanjutnya ada analisis kriteria investasi. Menurut kelompok kami, analisis kriteria investasi dengan melakukan perhitungan net profit value atau NPV, internal rate of return atau IRR, payback period, profitability index, dan average rate of return atau ARR sudah baik dan benar. Penulisan juga tertata dengan rapi dan terstruktur sehingga membuat analisis kriteria investasi dapat dibaca dengan mudah, serta penambahan penjelasan pada setiap tabel perhitungan membuat analisis kriteria investasi mudah untuk dipahami. Sehingga berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, maka usaha dapur Anira dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah atau kurangnya kami mohon maaf.